Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung lagi bab yang ke-8, ayat 25 hingga ke-27 yang bertajuk pelayanan Roh Kudus. Mari kita baca ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat 25 mengatakan kita mengharapkan sesuatu. Ya, dalam petikan sebelum ini, kita telah diberitahu tentang kemuliaan yang akan datang. Ya, apakah pengharapan itu? Ayat 19 mengatakan kita menantikan saat anak-anak Allah akan dimuliakan. Dan ini merujuk kepada kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus pada bumi baru yang akan datang. Dan bukan saja anak-anak Allah akan mendapat kemuliaannya, segala makhluk ciptaan juga akan mendapat kemuliaannya juga. Nah, inilah harapan bagi anak-anak Allah dan makhluk ciptaan Tuhan, ya. Sementara menantikan pengharapan ini menjadi nyata. Ya, Paulus mengatakan bahwa kita sedang mengeluh. Nah, Paulus mengatakan ada 3 kumpulan yang mengeluh. Yaitu yang pertama adalah segala makhluk, dan yang kedua orang-orang percaya, dan yang ketiga Roh Kudus juga mengeluh. Nah, kenapa segala makhluk mengeluh? Ya, karena dosa yang membinasakannya. Ya, kenapa orang-orang percaya mengeluh? Ya, karena penderitaan yang mereka lalui sekarang oleh karena dosa. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, Roh Kudus mengeluh. Kenapa mengeluh? Nah, kita lihat sekarang ayat 26, 27. Nah, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ayat 26 berkata, demikian juga Roh. Nah, ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya mengenai keluhan-keluhan anak-anak Allah. Kita tidak mengeluh sendiri. Roh Allah juga mengeluh bagi pihak kita. Wow, Tuhan ada di pihak kita. Nah, orang-orang karismatik akan berkata, ayat ini mengajar tentang berbahasa roh. Karena roh itu boleh mengucapkan kata-kata yang tidak terucapkan. Tidak, saudara. Kalau kita lihat keseluruhan konteks bab ini, 2 ayat ini bukannya berbicara tentang berbahasa roh, tetapi pelayanan Roh Kudus dalam menolong kita, ya, terutamanya dalam kelemahan kita. Nah, perhatikan ayat ini mengatakan Roh sendiri berdoa, ya, Roh sendiri berdoa. Roh Kudus yang berbicara, bukan kita yang berbicara. Maksudnya,
bukan kita yang berbahasa roh, tetapi Roh Kudus yang sedang berbicara. Roh Kudus sendiri berdoa. Mari kita lihat pelayanan Roh Kudus di sini ya. Yang pertamanya, Roh Kudus berdoa untuk kita. Roh Kudus berdoa syafaat bagi pihak kita, membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, sebab ayat ini kata kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Nah, doa syafaat ini berkaitan dengan kemuliaan keselamatan kita. Nah, saya coba hubung kait ini dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang kemuliaan kekal yang kita nanti-nantikan. Ya, sementara menantikan kemuliaan dan pengangkatan kita sebagai anak, nah, Roh Kudus akan memastikan keselamatan kita adalah terpelihara. Apabila kita menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan atau apa jua kesukaran dalam hidup, ya kadangkala kita tidak tahu ya macam mana mau berdoa atau kenapa sesuatu perkara terjadi kepada kita. Ya hati kita tidak tenang, susah mau mengucapkan kata-kata yang sesuai untuk berdoa. Ya, tapi puji Tuhan, kita ada Roh Kudus yang akan membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, sebab Roh Kudus sekarang diam dalam kita. Ya, maka Roh Kudus dapat merasakan apa yang kita sedang rasakan dan Roh Kudus akan membawa keluhan kita, segala rintihan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, selain daripada Roh Kudus yang sempurna membantu kita dalam kelemahan kita, tahukah ada satu lagi pribadi yang sempurna juga berdoa syafaat bagi kita. Nah, siapa pribadi yang sempurna itu? Selain daripada Roh Kudus, nah pribadi itu tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, perkataan pengantara di sini dalam bahasa Inggris adalah intercession. Nah, intercession juga bermaksud doa syafaat. Yesus adalah pembela kita. Nah, sebagai pembela, Ia akan sentiasa mempertahankan keselamatan kita. Ya, kenapa? Sebab iblis akan sentiasa mau jatuhkan kita. Ya, kita lihat satu contoh yang sangat bermakna ya, bagaimana Yesus membela anak muridnya Petrus. Dalam Lukas 22 ayat 31-32, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Siapa yang berdoa? Yesus. Yesus berdoa untuk Petrus. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Wow, luar biasa. Nah, inilah satu contoh gambaran yang mana doa syafaat Yesus dapat mempertahankan keselamatan kita dan terus membela kita. Dan Yesus tidak berhenti membela kita. Ya, malah sekarang walaupun Yesus sudah naik ke syurga taktanya dan duduk di sebelah kanan Allah, Yesus tetap membela kita. Haleluya. Yesus tidak berhenti melayan. Dalam Roma 8 dari ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Nah, perhatikan, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya.
Ya, sekali lagi di sini pembelaan Yesus berkaitan dengan pemeliharaan keselamatan kita. Wow, luar biasa. Saudara, selagi Yesus duduk di atas takhtanya dan terus membela kita, keselamatan kita adalah terpelihara. Amin. Haleluya. Ya, Yesus berada di surga, tapi Yesus tidak jauh dari kita. Ya, Yesus tidak tinggalkan kita yatim piatu. Nah, sekarang rohnya, roh Allah diam di dalam kita. Dan Roh Kudus itu juga adalah pendoa syafaat bagi kita. Akan terus membantu kita dalam kelemahan kita. Amin. Nah, bermakna apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai pengantara akan terus dilakukan oleh Roh Kudus yang sekarang diam di dalam kita. Luar biasa. Nah, yang kedua, apa yang Roh Kudus doakan? Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, saya tidak dapat tahu apa yang Roh Kudus doakan. Sebab ayat ini mengatakan Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tetapi suatu yang pasti, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah. Wow, saudara lihat, Roh Kudus berdoa untuk kita. Nah, ini sungguh luar biasa. Roh Kudus berdoa bagi pihak kita. Nah, ini yang sangat menghiburkan. Ya, terutama sekali apabila kita begitu lemah sekali. Lemah dan tidak tahu macam mana mau berdoa. Dan Roh Kudus akan bangkit menolong kita dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Haleluya. Roh Kudus sesungguhnya penolong kita yang setia. Nah, Yesus sudah beritahu kita apabila ia kembali ke surga, ia akan mengirim kepada kita seorang penolong. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Nah, kita tidak tahu keluhan-keluhan dari Roh Kudus. Tapi karena Roh Kudus itu berasal dari Allah, kita boleh pasti doa dari Roh Kudus itu pasti akan berhasil. Amin. Pasti cun. Tidak tersasar. Nah, bagaimana kita ada kepastian itu? Sebab ayat 27 mengatakan Roh Allah berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Ya, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, ada perhatikan ayat ini. Roh Allah dalam ayat 26 tadi ya, ayat 26, roh Allah berdoa untuk kita kan. Nah, ayat 27 berkata, bila roh Allah berdoa, Allah mengetahui maksud roh itu, mengetahui maksud roh itu. Wow. Saudara, memang kita tidak tahu apa keluhan-keluhan Roh Kudus, tetapi yang pentingnya Tuhan tahu dan Tuhan terimanya. Bagaimana kita tahu? Tuhan pasti menerima keluhan-keluhan Roh Kudus, sebab ayat ini seterusnya mengatakan lagi bahwa Roh Kudus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Wow, sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang terpenting sekali. Sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Ya, karena keluhan-keluhan dari Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah, maka Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab. Haleluya, sesuai dengan kehendaknya. Nah, kita lihat di sini kesinambungan antara Roh Kudus dan Allah Bapa. Allah Bapa pasti akan mendengar kata-kata doa dari Roh Kudus dan menjawabnya
Karena Roh Kudus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Nah, saudara, ini seharusnya mendorong kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ya, banyak kali kita bergumul dalam doa. Kenapa Tuhan tidak atau belum lagi jawab doa? Nah, satu kemungkinannya adalah karena doa permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini satu lagi dorongan bagi kita untuk hidup lebih mendekati Roh Kudus. Ya, apabila perhubungan kita semakin dekat kepada Roh Kudus, kita akan tahu juga hati Bapa. Maka saudara, jagalah hati kita supaya sensitif atau peka kepada bimbingan Roh Kudus dan lakukan apa yang benar. Amin. Maka doalah ya, doalah supaya hati kita berubah bersesuaian dengan pekerjaan Roh Kudus. Saudara, ini penting. Sebab ayat 27 juga mengatakan Allah yang menyelidiki hati nurani. Ya, hati nurani yang benar itu sangat penting untuk doa yang berhasil. Sebab kalau hati nurani kita tidak benar, atau kita tahu kita ada dosa, terang-terang kita tahu ada dosa, dan kita minta sesuatu pula yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan mau menjawab doa itu? Saudara, Tuhan tidak boleh bertindak bertentangan dengan kehendaknya. Ingat ini saudara, Tuhan tidak boleh bertindak bertentangan dengan kehendaknya. Maka hati nurani yang benar adalah sangat penting. Nah, Tuhan sangat memberi perhatian kepada hati nurani yang benar. Dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Haleluya. Maka petikan ini mendorong kita untuk berdoa menurut kehendak Allah. Dan kita tidak sendirian dalam usaha ini. Sebab kita ada Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Nah, inilah pelayanan Roh Kudus ya. Dan pelayanan ini bukanlah sekali-sekala saja, tetapi pelayanan yang berterusan. Roh Kudus berdoa bagi pihak kita, dan Allah Bapa mengetahui maksud Roh Kudus dan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini juga bermakna kadangkala apa yang kita minta dalam doa kita tidak terimanya. Tetapi dengar sini saudara, yang pentingnya rencana Tuhan yang dilaksanakan. Amin. Karena rencana Tuhan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Ingat ya, Tuhan yang lebih tahu dan Tuhan ada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia dan teragung. Hanya Engkau saja yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau memberi kami hati yang dapat mendengar dan mempelajari firman-Mu. Kami sangat bersyukur hari ini. Kami dapat tahu tentang pelayanan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan Roh Kudus yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terutamanya dalam masa kelemahan-kelemahan kami. Roh Kudus yang dapat merasakan keluhan hati kami dan menolong kami.
Terima kasih Bapa. Engkau telah menganugerahkan kepada kami penolong, penghibur, dan pengajar yang terbaik, yaitu Roh Kudus yang sekarang diam di dalam kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami untuk lebih mengenal kepribadian Roh Kudus, sehingga kami penuh dengan Roh Allah. Berdoa menurut Roh Allah yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kami akan hidup sepenuhnya menurut Roh dan bukan lagi menurut daging. Ya Tuhan, tolong ingatkan kami tentang hal ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau pribadi yang sungguh murni dan kudus. Tolong bawalah kami untuk mengenal Allah Bapa dan lebih mengasihinya dengan lebih sungguh. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara untuk masa dan perhatian Anda. Ya saudara, puji Tuhan, kita ada Roh Allah yang diam di dalam kita. Ya, kita menjadi rumah kediaman bagi Roh Allah. Ingat itu. Maka jagalah kekudusan hidup dan kepekaan hati kita kepada bimbingan Roh Allah. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.